Land of Doubt. Yes, dan Nino, most improved player. Ini udah mulai dipegangin sama dua pemain dari RRQ. Mereka nggak mau Ninonya bisa make a play, tapi Rine sudah mulai masuk. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan Davido. Menjadi korban yang pertama. Sebuah keagresifan yang luar biasa juga bagaimana Farsa punya wings by wings langsung terbang ke atas untuk bisa nge-follow up juga. Alter Ego punya keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Yap, itu dia tadi. Cukup baik dilakukan oleh Alter Ego. Itu dia. Rotasi cepat jadi sebuah kunci ya. Yap. Dan jangan lupakan juga late game insurance dari Alter Ego. Membawa sosok Nathan. Satu hal yang baru lagi untuk mereka. Kamu lihat dari Nathan-nya Swift dan Bergen Hunter. Dia akan memperkaya lagi dirinya, akan mempercepat lagi untuk bisa menambahkan item-item di dalam dirinya juga. Oke, masih cukup santai ya setelah tadi adanya pergerakan di awal yang cukup agresif. Tapi ya wes, balik lagi. Benar. Santai. Iya, dengan sebuah keunggulan early game juga nggak ngebuat dari Alter Ego terburu-buru ya. Yap. Apalagi juga mereka udah mengalami race yang cukup panjang di hari kemarin. Sebuah mental juga digembling banget, mereka bisa reverse dan akhirnya membawa mereka bertahan ya melalui sekarang ada di upper bracket. Dan sementara untuk dari segi itemnya juga masih pecah-pecahan aja ya, akan menjadi prioritas utama dulu. Range menuju ke arah glowing one seharusnya dari kedua belah mid laner juga. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego ya, karena RRQ kan ini baru main pertama ya. Yap. Tapi Alter Ego, Dream dan BE ini kayak menunjukkan bagaimana mereka juga pernah berjuara bareng gitu dari ISS. Koneksinya tuh chemistry-nya berjalan. Masih ada. Ada. Masih ada. Benar. Tapi sekarang Dairon berusaha untuk bisa mengacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Tapi kepada berbeda Hijube. Bisa kerja bertahan tidak bisa. Hijube menjadi kompas tapi daripada berbeda. Dairon benar-benar mengunci dua player. Dan bikin Alter Ego bakal sekarang. Ada sebuah pergerakan di mana mereka benar-benar ngeblok ke dalam satu area. Dan Dino harus dipaksa mundur. Tidak bisa memaksakan keadaan. Dan Dairon mendadak mengambil posisi security. Dihansip satu kali 24 jam buat dilapor. Jadi ya, dengan electrifying beat ini udah gak bisa kemana-mana lagi. Membuka feeder ice track tadi di area yang cukup ke spot. Dan akhirnya dia tumbang sampai akhirnya. Oke, ada tinggal strike. Ya, akan dikeluarkan. Bisa diterakin dan Rins. Masih selamat Rins. Di mana SP-nya tadi udah nggak kelihatan. Sama sekali. Dan bahkan juga cuma peran dari Dairon yang jadi security. Lihat Idok juga benar-benar megangin keberadaan dari Rin. Sehingga dirinya agak sedikit sulit untuk bisa melakukan farming. Tapi talent prediction. Ini Oh, imbang nih. tumben imbang ya. Tumben imbang. Iya emang Pak Bulu. Iya tenang. Ya, sabar. Tahan ya. Sabar, semua bisa dibicarakan baik-baik ya. Sabar. Pak, pamit Pak. Enggak, masalahnya ada dua yang lainnya loh ya. Enggak prediksi juga. Tenang. Alright, tapi ya secara keunggulannya juga nggak terlalu jauh sih ya dari keduanya sama-sama bisa screening out satu sama lain. Tapi kalau melihat habitnya kemarin ya, Yap. penggunaan assassin dari Rine masih belum maksimal. Oke. Akhirnya kan Bakhtia menjadi sebuah kunci jawaban. Dari sekarang balik lagi nih dengan penggunaan assassin yang so far masih aman. Masih aman? Iya. Masih belum kena point dead juga kan? Oh. Kalau kemarin Hei, ada pergerakan Alfi menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Tapi barusan ada satu tsunami Shadow dan The Ram mendadak menyelamatkan pergerakan salah satu pemain dari RRQ. Dan sekarang waktu itu Sukujin bisa membalaskan keadaan. Tapi ternyata untuk sekarang apa kemampuannya menjadi satu pembeda dan juga covering yang begitu baik dari Idok. Gitu ya. Shadow Stampede yang ternyata bisa membuat dari Arsi tertarik dan tidak ada flicker juga tadi yang sempat dikeluarkan. Sehingga akhirnya sebagai asuransi late game, ini Arsi lumayan berat sih. Yap. Dia udah Tapi kalau sampai ini dibawa ke late banget, Arti itu akan mengacak-ngacak banget. Bisa jadi kalau di atas kertas ya. Tapi sekarang coba lihat Dairon sendirian, semua dunia akan dihancurkan. Benar-benar merusak. Bagaimana satu landing yang dia miliki. Tapi Arti kemana berbeda, trofinya udah langsung dikeluarkan pula. Mau tidak mau, dia pun harus pergi. ya sih, walaupun Dairon terbang, tapi gak masalah karena dia membeli waktu adanya pemain dari Alter Ego sehingga tercover. Oke, sudah bisa dikeluarkan pula. Masih berusaha ketarik. Hei, ada satu buah Shadow tadi. Shadow Kill sekarang langsung dikeluarkan pula. Tapi masih ada Ram yang
mulai pindah. Ini tetap ada Alter Ego, tapi RRQ-nya juga teamfight terus itu. Iya. Gila nih. Oh. Oke. Dari pakai koin trofinya sudah mulai menunjukkan bagaimana kelasnya nih ya. Ya, akhirnya ya ada turret yang bisa dilucuti dengan begitu cepat juga dengan damage per second yang dimiliki oleh Arfi. Oke, dan Sujin dipaksa untuk mundur kan, tapi Sujin mencoba untuk bisa mendapatkan lagi cara Arfi dan Arfi. Tidak ada escape ability lagi Ul. Dan dia pun berhasil untuk diamankan, tapi Dino berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Toya ada di bagian belakang yang sudah bisa mengejar Siren. Di tempat yang beda menjadi satu korban pula. Yap, dan wah ini kalau melihat dari Rine-nya ini agak sulit melihat bagaimana match pertama tadi sebagai referensi. Hayabusa ketemu Karamis. Ya, agak kebagi-bagi damage-nya dan ditahan lagi damage-nya ya. Bener. Ini juga sangat-sangat cukup sabar ya untuk membuka netherrealm-nya juga. Dream sudah nggak kuat, tidak snack udah kabur aja gua. Kabur aja nih. Karena kalau berada di Twitter juga berat dan ini sudah mulai memakan lane atas sepertinya langsung diusir mundur juga karena Koi tidak sendiri. Sudah ada backup-an juga dari Idok. Itu tadi Idok lo unbreakable masuk ke dalam gue terbalikin mejanya Ul. Jangan dong. Kita player. Lu jadi DPO sih habis itu. Ngapain. Jangan. Sabar ya. Tapi Alter Ego balik lagi dengan adanya sosok dari Joy ini susah banget untuk ditahan. Bunuh Farshanya dan sekarang Pedro langsung dikeluarkan dan Riz sangat terakhir. Tidak ada keduanya untuk beberapa saat, tapi respawn time yang dimiliki oleh bergerak dari Riz sangat cepat pula. Tapi Toy masih terselamatkan dengan damage yang dibagi-bagi, tapi baru saja pada pergerakan dari tim. Satu buah pistol yang begitu baik langsung dikeluarkan, tapi Jair berusaha untuk bisa mengacak-acak hanya saja gagal untuk kali ini. Dua player dari RRQ berhasil diamankan dan setiap kali ini ada Nano Web yang sudah dikeluarkan dan Trofi menuju ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Riznya menjadi korban lagi bahkan Darby benar-benar mengantarkan damage yang begitu mematikan. Sonic out dengan feeder ice strike. 4 pemain hilang dari RRQ. Kali ini Alter Ego sangat-sangat bisa memegang kendali permainan. Ya walaupun emang Arfi di awal 0-2-0, tapi lihat kombinasinya bersama dengan Ijume. Ini udah mulai online loh Nathan. Itu adalah takdir Nathan di awal nggak sih? Takdir Nathan di awal ini akan selalu Apalagi lawannya Joy. iya. Bisa ya. Gimana itu? Tapi RRQ lagi-lagi mereka akan bermain dengan waktu. Semakin late dia, semakin berbahaya tetesan Farsa. Yap. Damage per second dari Arfi. Dan apalagi sekarang keadaannya prematur. Betul. Ini Arfi masalahnya udah bisa ngacak-ngacak nih, udah level 10, damage-nya udah ada juga. Memang berimbang dengan Toy, tapi ada sebuah perbedaan nih dari damage per second. Dan juga jangan lupakan Nino. Yap. Tadi dia langsung benar-benar Bagus kunci keberadaan dari Sud Fujin. Ya kan badang ini lumayan jadi PR tersendiri loh. Sekali kena tumpuk, Sekali kena tumpuk. Ritem bisa buyar. Strike-nya bagus banget. Agak bingung deh. Oke, tapi untuk sekarang Alter Ego mereka usul 3.000. Jangan sampai nantinya ada miss moment lagi. Yap. Apa yang sudah mereka bangun sekarang? Tapi Dairon jadi orang terdepan, coba untuk bisa mengusir. Di belakang lu udah ada Riz, enak banget. Yap, Dairon backup-an depan ya. ngacak-ngacak, kan backup-an. Alright. Tapi masalahnya sekarang dari ada gimana caranya menjaga Sujin cukup berani untuk maju ke depan, tapi ada flicker masih sudah terlihat di dalam tubuh dari Dreams. Alright. Masih separikol-rikol di dalam tubuh hutan ya. Recall aja gitu kan ya. Iya recall tapi pengen 2 kali aja. Emang Iya. kenapa sih? Apa kegeser tadi? Oke. Tapi dengan Anarchy ya, balik lagi mereka secara damage memang ngandelin ke arah Suzuki dan kalau dari tadi ini susah banget untuk bisa dapetin space-nya juga. Karena memang kena outrange nih dengan adanya Ice Strike. Dan siapapun yang mau nabrak, ini ada Rip dan Nino yang siap memegang. Dia mau nggak berhenti. Pegangan strike langsung dikeluarkan, tapi Riden tertangkap basah untuk kali ini. Ada saja impact dari Red. Sesaat lagi udah akan selesai. Apa terobosan langsung dikeluarkan, tapi kagak ada siapapun, tapi Indo menjadi orang terdepan akan Indo berselamat, tapi sejauh ini Indo kamu berhasil diamankan. Army masih selamat. Ada 2 level ketika dimiliki. Orang kepenakan ke daerah. Satu korban lagi dapatkan saja. Giant kembali menjadi korban. Itu dia. Ini dia waktunya Toy dan shutdown tercipta. Shutdown tercipta. Dan tembak Toy akhirnya setidaknya mendapatkan sebuah trade. Sebuah shutdown terhadap Arvi juga. Dan akhirnya ini ngebuat dari keuntungan yang dipegang oleh Alter Ego, akhirnya lumayan bisa dinetralisir sama Arvi. Dan bisa juga menurunkan tensi yang sedang dipegang sama Alter Ego. Yap. Tidak diketahui tadi keberadaan dari
Toy yang begitu baik bersembunyi di dalam rumputan. Siapa sangka balik lagi. Siapa sangka? Dan itu dia. Federal Strike langsung dikeluarkan. Bunutan untuk bisa mengusir. Tapi mereka mempercepat agar Lord bisa diamankan dan Ararga berhasil mengamankan ke arah Lord tersebut. Tidak ada pola damage dan Philippines benar-benar dimanfaatkan bersama Shadow Kill. Dan lava golem mulai menjadi korban. Salah apa monster jungle? Lava golem ya? Iya. Kena shadow kill. Iya, kaget nih. Gak apa-apa. Salah apa aku, Mas? Mau kalah mungkin. Oke, tapi apa yang sudah dibangun oleh Alter Ego? Tadi 3.000 voltit Yap. seketika hilang begitu saja dan bahkan sudah mulai tersalip oleh Arargio perlahan dengan Lord yang sudah mereka dapatkan juga. Toy tidak akan menjadi sumber masalah untuk Alter Ego. Oke, Federal Strike kembali kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh Hidokira? Terlalu berani dan tempatnya berbeda, Riz. Satu persatu mereka diamankan oleh Alter Ego. Ini keduanya sama-sama harus reset tempo sih. Ini adrenalin terasa banget. Tiap ada orang, tiap ada yang kelihatan, banyak. Dan akhirnya Lord yang udah didapatkan sama Arargio nggak bisa berjalan lebih jauh lagi. Akhirnya kita Idok terculik bersama di tengah dan Idok memang menyerahkan nyawa tadi masuk ke dalam satu buah outer middle turret. Itu dia tadi. Padahal tadi di awal kita udah ngengit di atas. Tapi ternyata di tengah dia masuk. Gua izin ke meja player. Jangan dong. Mau ngapain sebenarnya mau main? Jangan. Oke, dan keadaan sekarang kembali netral ya. Tarik-tarikan dari segi keunggulan dan satu sama lain kalau ngeliat dari set dari itemnya juga. Yang akhirnya juga akan membuat nantinya damage dari Arvi akan semakin menyakitkan. Yap, itu dia. Kalau emang kehadiranmu menyakitkan, ya bahagian dia dengan kepergian. Semua terjadi begitu cepat ya. Seperti chat yang sempat kamu sematkan sekarang diarsipkan. Aduh, Udah sakit. pulang ah. Udah yuk, Udah. fokus game lagi. Oke, sambil menunggu ya, karena akhirnya sepertinya mereka mendengar. Mereka harus sama-sama reset. Dan akhirnya cukup tenang Yap. dengan keadaan yang lama. Betul. Karena dari tadi kan kayak, wah, nongol dikit. Nongol hanya lagi. Oke. Nah, mundur lagi. baru dia Sama-sama kaget kan? kita juga kaget. Tiba-tiba udah ada cicilan dari Toy yang begitu besar juga. Yap. Tapi masalahnya dari Arargio mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa bagaimana mengontrol lane jauhnya. Karena udah mulai jalan juga setelah hancurnya inner turret yang berseberangan di arah atas. Dan kalau melihat dari Alvin, kan membawa asap ini yang mobilitas cukup kencang juga ya. Yap. Jadi sejauh ini ya benar-benar kedua tim emang benar-benar dominan. Web baru yang disebutin Federal Strike dikeluarkan kembali. Ya hanya untuk bisa ngezoning aja ya agar tidak mendekat player dari Arargio dan Nino. Hati-hati karena jangan lupakan di sini juga ada Dairen dan Idong yang punya sisi power yang berkelanjutan nantinya untuk bisa memakan siapapun yang di lini depan. Karena Toy udah level 15, secara item juga harus udah mumpuni banget. Bisa menjadi follow up damage nantinya dari Arargio. Tapi setidaknya mereka tadi kayaknya berhasil mengamankan karakter purple buff loh. Dan Joy sekarang tidak ada purple buff. Cukup terhambat ya nantinya. Dan Lord sudah hadir. Alright, Lord yang sudah ter-enhance sebagai Lord yang kedua muncul kali ini. Wah, Hijume benar-benar menjadi satu buah bariket yang begitu mengerikan loh. Federal Strike itu pasti dia nggak takut untuk ngeluarin loh. Ya ini karena cooldownnya juga kan lumayan cepat. Ini masih dan kembali juga menarik mundur ke area dari Lord yang sekarang sudah mulai coba sedikit oleh Arargio. Dan itu dia Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego. Tapi Tris berusaha untuk bisa pulang. Tris sejauh ini berhasil selamat, tapi Rina yang masih berjuang mudah untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya satu sekarang depannya Dino maju ke arah depan untuk bisa mengeluarkan lagi karena free strike-nya. Rina menjadi korban. Tapi barusan ada Winter Class di dalam tubuh dari Sunsuji dan Sunsuji berhasil untuk diamankan. 1-1. Ya, pertukaran antara kedua belah jungler tapi Alter Ego mereka punya kesempatan untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Arargio dengan munculnya Lord di arah top lane. Yap. Itu Rina tadi udah nggak sempat lagi buka Kocedo kan, udah geser ke kiri, Yep. kejar-kejar juga. Jadi udah mencoba untuk bertahan sebaik mungkin. Dengan satu Winter Crown tadi Winter Crown, tapi apa daya, kena tetes. Yang ngajak foto banyak tadi. Bukan, Udah nungguin. bukan. Bukan ya? Mau meet and greet aja dia. Rame kan. Oke. Karena sekarang Lord bergerak sendirian di bagian atas dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan landing lagi yang berbeda di tempat yang lain. Ya, oke. Masalahnya ini Nathan ya, bakal jadi PR banget. Idok Jairen, di bakal rontok ada-adanya. Ada-adanya bakal rontok tapi kembali Federal Strike membuat siapapun harus mundur dan memberikan waktu sedikit untuk Lord bisa menabrak pas kenapa defensif dan memiliki oleh Arargio. Tapi artinya entropy lagi menuju ke arah belakang
yang masih bisa ditahan dan pertanyaannya balik lagi dari RRQ. Siapa yang bisa menjaga teritori high ground mereka dengan jaminan aman? Yap. Sulit. Ini high ground ada 2 yang bisa dibilang ya. Dari Altrigo iya. Itu dia masalahnya, itu yang harus dihadapin. Tapi barusan terlihat ada konsil yang memang sudah dikeluarkan itu oleh hidup. Yes. Dan posisi ini bakal jadi penting banget ya. Siapapun yang maju, Dreams pasti bakal siap. Dengan ya catatan, kalau misalkan Purify-nya udah di-trigger juga. Plus tadi Rins beberapa kali dia kena dan response time ini lumayan loh. Walaupun masih belasan ya dari time-nya, tapi kan tetap itu belasan loh. Tadi terakhir 36 detik ya. Lumayan. Dan Rinsnya loh yang memang harus memanfaatkan bagian dikumpulkan gitu kan untuk bisa mempercepat dari respawnnya. Nah, jangan lupakan ya. Sepertian detik itu penting banget kayak tadi. Split decision making yang baru ini udah berkaca dari match 1. Nah, akhirnya amat gitu loh. Amat langsung guys. Iya. Walaupun memang ini masih game pertama ya, tapi tetap aja. Keputusan demi keputusan karena poin demi poin itu bakal penting banget di sini. Dan Sujin udah punya 1. Dan ada pertempuran terjadi. Artinya tentang apa sampai terjadi. Akankah mereka masih melanjutkan sebuah pertemuan tersebut, tapi bukanlah hal yang baik karena tidak ada lagi pola damage yang bisa mereka miliki. Izume berusaha untuk bisa kabur dan untuk sekarang 14 detik lagi Lord akan muncul. Bisakah mereka mempertahankan area dari Lord itu sendiri? Alright, Harvey tersulik lagi di lini depan. Seperti kita lihat kemarin. Yap, Oke. ini terjadi. Betul, harus benar-benar menjaga kembali posisi yang menentukan prestasi. Hilangnya Arfi dan juga Dino. Dalam 15 detik waktu spawnnya ini akan dimanfaatkan oleh Aran untuk bisa langsung mengeksekusi ke area dari Lord. Walaupun belum ter-evolve. Oke, dan Dairon coba lihat pede banget untuk tetap maju ke depan. Tapi sepertinya mereka harus mengikhlaskan Longini dan RRQ punya kesempatan untuk bisa mendobrak habis pertahanan Alter Ego. Tapi 40. Kenapa? Ingat ya? Season lalu kita nge-cast 43 menit gara-gara apa? Kira-kira apa tuh? Matan. Lenti ya. Let's see. Karena secara high ground defense ini untuk Alter Ego sangat-sangat kuat sih. Yep. Nathan, Farsa, ini kuat banget. Dan sejauh ini ya udah spawn lagi Yep. untuk artinya. Dan itu bisa langsung nge-push damage-nya. Apalagi kita lihat aja. Kalau emang dia bisa diusir dan di luar dari jangkauan entropinya ya udah. Ya, berarti ini tinggal gimana caranya dari RRQ bagi tugas ya. Yep. Siapa yang nanti bisa cancel ke arah Feeder Extract, siapa yang bagusnya juga ke arah Arti. Dan sekarang Lordnya bisa di bawah. Dari Iya, Lord aja bocor gak sih? Hilang. udah hilang, selesai. Oh, sangat Oke, ada sebuah pergerakan dan Dairon insane. tanpa ada sebuah backupan. Cukup jauh. Masih ada juga masalahnya alter middle turret yang berdiri. Gairan tank terkena satu buah tsunami slam. Ini kesempatan untuk Alter. Mereka udah bersihin Lordnya. RRQ hanya bisa main saja. Dan reportnya benar. Ya, pergerakan Nino tadi mulai maju dan mereka mulai menekan kembali 4 player saja di RRQ. Bisa mereka menembus area pertahanan di RRQ. Satu besar dan bagian sudah mereka coba ingin ambil, tapi dari orang muda sudah dikeluarkan pula dan bangsa baru sudah diselamatkan tadi sudah dikeluarkan. Tapi hidup tidak satu rebutan. Entropi tadi ada 4 robot dia dan monster yang didapatkan oleh Zai, tapi Rizka berhasil dihilangkan. Untuknya dari spontan yang cepat dari Riz. Bahkan baru satu lihat lagi ada Shadow yang udah langsung disikat habis saja. Tapi damage-nya terbagi. Ada satu Rhapsody tadi nggak connect karena siapapun loh. Itu yang dilakukan oleh Rine sih menentang maut ya. Ini adegan profesional jangan tiru di rumah karena dia balik lagi dengan adanya Pot Shadow yang tidak mau. Yap. Dan sekarang Izume. Ya. Aduh, ketemu sama Sujin tuh barusan. Nggak bisa. Mundur. Tapi tadi ada sedikit miss dari Dreams ya. Yap. Yang dia mau coba untuk kunci toy-nya. Tapi toy bahkan gak trigger dan purify. Dia langsung geser ke area kiri untuk bisa menghindari apa yang dia. Oke, ada Dairon yang kembali tertangkap, tapi Nedora kembali menyelamatkan rekannya dan mereka malah mendapatkan satu outer tanah di area mid dan keuntungan lagi untuk RRQ. Ya itu worth banget sih untuk RRQ ya. Alter middle turret yang akan membuat akhirnya nanti Vincent makin berkuasa. Dan juga tidak apa men-trigger karena Netherrealm-nya. At least gak ada yang tumbang, gak ada pertukaran nyawa kembali yang terjadi. Tinggal gimana caranya juga. Ini RRQ kayaknya nggak perlu cari-cari RV-nya sih. RV-nya kan bisa hampir riset dengan sendirinya. Iya, karena dia tadi juga Arfi kayaknya sama Flicker ini kita Sayang ya Flicker. sayang banget kayaknya. Dan terlalu nahan juga berbahaya sih. Yap. Kayak akhirnya dia bisa tumbang. Apalagi sekarang udah menginjak menit ke-20. Oke.
Respawn time akan semakin lama lagi. Dan semakin penuh lagi. Oh, Satu terakhir Slender dikeluarkan apa Tonggan yang gak connect menyambung tapi Jairan. Gak bisa diselamatkan di tempat yang berbeda. Ada Nedul yang